Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Apa kabarnya kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, makin cantik, makin ganteng, dan tentunya makin semangat untuk nonton Nobar. Kali ini Nobar akan kembali menceritakan KGF Chapter 2. Nah, bagi kalian yang penasaran nih sama KGF Chapter 1, kalian bisa menontonnya di channel Nobar ini yang ada di kolom komentar dan juga deskripsi. Oke, KGF Chapter 2 ini ceritanya masih berfokus pada Rocky yang berjuang untuk menjadi manusia sukses seperti pesan mendiang ibunya. Bagaimanakah kira-kira kelanjutan cerita dari KGF Chapter 2 ini? Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita nobar. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan melihat wartawan senior penulis buku terlarang berjudul Eldorado yang tiba-tiba jatuh sakit. Padahal wawancaranya belum selesai dan ia baru menceritakan bab pertama. Untung saja anaknya bersedia untuk membantu mencari lanjutan bab yang telah disembunyikan ayahnya karena buku itu dilarang. Setelah dicari-cari di ruang menulis si wartawan senior itu, akhirnya mereka pun berhasil menemukan buku Eldorado. Dan inilah KGF Chapter 2. Rocky kini telah menjadi raja baru di KGF atau Kolar Goldfield. Ia mengumpulkan semua petinggi yang dulu membantu Surya Vardhan. Di antaranya adalah Rajendra Desai, Andreu, Kamal, dan Guru Pandian untuk melakukan rapat dengannya. Saat yang lain datang naik mobil, ia datang naik helikopter dan langsung disambut oleh seluruh warga KGF dengan sukacita karena mereka telah menganggap Rocky ini sebagai pahlawan mereka setelah berhasil menghapus perbudakan dan membantu ekonomi mereka semua. Dan inilah dia, Rocky. Rapat akhirnya dimulai. Mereka membahas kelanjutan bisnis tambang emas mereka. Tapi di tengah rapat, tiba-tiba Kamal memaki-maki si Rocky. Ia berkata bahwa sebenarnya Rocky sama sekali tidak pantas untuk memimpin KGF karena ia adalah anak orang miskin yang semasa kecil hanya tinggal di tempat kumuh dan iuh. Tidak seperti dirinya yang merupakan anak orang kaya. Rocky yang mendengar itu hanya diam saja. Tapi tiba-tiba setelah itu Rocky langsung pergi dari sana. Ia pun mengajak anak Rajendra yang dari dulu ia cintai, Rina. Sebenarnya Rina tidak mau, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Para petinggi yang lain pun juga tampak tak suka pada Rocky dan berencana untuk menghabisinya. Sementara itu di KGF kita akan berkenalan dengan Farman, pemuda muslim yang sedang dimarahi ibunya karena membawa senapan. Farman membela dirinya dan berkata bahwa ia ingin menjadi penjaga di pintu masuk tambang. Bahkan ia rela mati demi melindungi si Rocky yang telah menyelamatkan seluruh warga KGF. Di dalam istana KGF, Rina yang tidak suka dengan Rocky lalu berusaha untuk menghabisi Rocky dengan sebuah senapan. Tapi Rocky sama sekali tidak takut karena ia sangat mencintai Rina. Dan untung saja, Rina tidak berani untuk menembaknya. Rocky kemudian menemui Vanaram di penjara bawah tanah. Nah, bagi kalian yang belum menonton chapter 1, Vanaram ini adalah kepala penjaga KGF yang terkenal sangat barbar di masa kepemimpinan Garuda. Meski dosa-dosanya sangat besar, tapi Rocky tidak membunuhnya. Ia ingin Vanaram tetap menjaga KGF. Vanaram yang mengetahui itu langsung menuruti permintaan Rocky. Ia terpukau dengan kebaikan hati raja barunya ini. Ia lalu dibebaskan dan langsung ke lapangan untuk melatih Farman dan juga orang-orang lainnya untuk menjadi penjaga pintu masuk KGF. Dan kita akan melihat kehebatan Vanaram. Dengan adanya Vanaram yang kemampuannya luar biasa, Rocky yakin KGF akan semakin aman. Rocky mulai mencari titik baru-baru yang mengandung emas. Tidak disangkanya, ia berhasil menemukan 8 titik baru-baru yang selama ini disembunyikan oleh Vardhan. Penemuan ini pun Rocky sampaikan pada para petinggi. Tapi bukannya senang, mereka justru semakin takut dan membenci Rocky karena kekuasaannya pasti akan semakin besar dan tak bisa dikalahkan. Setelah itu Rocky langsung turun ke lapangan dan mengawali penggalian. Semua rakyat pun langsung mengikuti langkahnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Rocky pun tidak gengsi saat makan bersama dengan rakyatnya, padahal dia sudah dianggap dewa oleh mereka semua.
Sementara itu terlihat para bocil yang sedang bermain di istana. Rina pun langsung marahi mereka semua karena terus membicarakan pahlawan mereka, yaitu si Rocky. Bocil-bocil itu tidak takut. Mereka justru mengajak Rina untuk melihat bagaimana Rocky saat sedang bersama rakyatnya. Berkat kepemimpinan Rocky, kini para umat muslim diperbolehkan untuk sholat. Jika dulu di kepemimpinan Garuda bayi perempuan harus dibunuh, kini Rocky justru membantunya memberikan nama dan ia memberi nama Santi, yang tidak lain adalah nama ibunya. Melihat Rocky yang sangat bijak, Rina pun mulai mengaguminya. Sore telah tiba dan pengiriman emas akhirnya dilaksanakan. Para petinggi yang mengetahui itu pun berusaha untuk menghentikan pengiriman itu. Di tempat lain, Ragavan, kepala polisi di India, mendapat kabar bahwa ada pemimpin baru di KGF. Ia pun merasa penasaran, siapa pemimpin baru di KGF ini. Tanpa pikir panjang, ia mulai melakukan penyelidikan. Sementara itu, saat para pekerja KGF sedang menata gudang, tiba-tiba pedang Adira jatuh dari atas. Rocky yang melihat pedang itu merasa biasa saja, karena ia tidak mengenal Adira. Vanaram lalu memberitahukan bahwa Adira lebih kejam daripada Garuda, dan ia adalah adik dari Vardan, yang seharusnya menjadi pimpinan KGF setelah kematian si Vardan, sehingga bisa dipastikan ia mengetahui semua tentang KGF. Malam menjelang, saat Farman dan teman-temannya sedang berjaga, tiba-tiba Adira dan pasukannya datang dan langsung menghancurkan pos itu. Mereka pun bergegas untuk membakar jembatan agar tidak bisa dilewati. Tapi siapa sangka, dengan tenang Adira berjalan melewati jembatan itu. Ia lalu megangi tali jembatan dan menyuruh pasukannya menyeberangi jembatan. Nyawa Farman pun akhirnya juga harus melayang setelah dipenggal oleh Adira. Sementara itu tidak disangkanya, Andre bersekongkol dengan Adira. Ia sengaja membunuh Rajendra untuk membuat Rina keluar dari KGF karena pasti Rocky akan mengikutinya dan dengan mudah bisa mereka kalahkan. Pagi harinya, Rina yang mendapat kabar kematian ayahnya tanpa pikir panjang langsung berusaha kabur dari KGF. Tujuannya adalah untuk menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. John, tangan kanan Adira yang menunggu di perbatasan dengan mudahnya berhasil menculik si Rina. Rocky yang mengetahui itu pun langsung beraksi untuk menolong wanita yang dicintainya. Ia berhasil menghabisi semua anak buah John. Sialnya, Rina kabur dibawa oleh John. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengejarnya. Tapi tiba-tiba, ia sengaja tidak membunuh Rocky. Ia kemudian menyuruh para pekerja KGF mengaraknya agar mereka tahu bahwa dewa mereka sangatlah lemah di hadapan Adira. Rina dan para pekerja kemudian membawa Rocky ke istana untuk diobati. Terlihat semua rakyat KGF bersedia atas kejadian ini. Tapi mereka tetap percaya pada si Rocky dan bersedia untuk membela dan membantu Rocky apapun yang terjadi. Kabar Rocky yang terluka parah dengan cepat menyebar. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh para musuh-musuh Rocky. Para DPR mulai mengeluarkan mosi tidak percaya pada Guru Pandian yang selama ini membantu KGF. John mengebom truk emas KGF dan Seti menghabisi anak buah Rocky yang ada di Mumbai. Sesuai instruksi Adira, mayat-mayat pekerja lalu diarak di KGF. Kepemimpinan Rocky pun mulai melemah. Sementara itu, Rocky yang telah diobati tiba-tiba berteriak kesakitan yang membuat semua rakyat KGF gelisah. Ia lalu melihat sosok ibunya yang menenangkannya dan berkata bahwa ia tidak boleh takut karena ibunya selalu ada di sisinya. Akhirnya Rocky merasa tenang dan bisa beristirahat lagi. Setelah siuman, Rocky ditelepon oleh Seti. Dengan sombongnya Seti berkata bahwa kota Mumbai telah ia kuasai lagi. Mendengar itu emosinya langsung membara. Ia segera bangkit pergi, tapi langkahnya terhenti oleh kedatangan ibunya si Farman. Dengan air mata yang masih mengalir, ia memohon agar bisa bertemu dengan jenazah Farman untuk terakhir kalinya. Rocky pun mengiyakan hal tersebut.
Rocky lalu menelpon Kasim yang berada di Mumbai. Ia meminta Kasim untuk mengumpulkan semua anak buahnya yang ada di Mumbai. Setelah itu ia berpamitan pada Fanaram dan Rina jika ia ingin berlibur ke Mumbai. Tentu saja hal ini membuat mereka kebingungan. Rocky kemudian pergi naik helikopter dan membawa banyak emas. Para rakyat pun juga merasa bingung. Kenapa di situasi seperti ini Rocky malah berlibur meninggalkan mereka? Tapi Fanaram berusaha membela si Rocky. Ia meyakinkan para bocil jika Rocky tidak meninggalkan mereka. Rocky itu ibaratkan seperti harimau yang sedang tidur sambil mengintai. Jika saatnya tepat, ia akan langsung menerkam dan berhasil mendapatkan mangsanya dengan sangat mudah. Ternyata Rocky pergi menemui Inayat Khalil. Assalamualaikum. Ia mengajak Inayat Khalil untuk bekerja sama. Tapi sayangnya, Khalil menolaknya karena ia tahu kepemimpinannya saat ini sedang melemah. Rocky lalu berdiri dan meminta senjata pada anak buah Khalil. Di tempat lain, anak buah Rocky di Mumbai yang merupakan para pekerja biasa tidak disangkanya berhasil membantai semua anak buah Sethi. Kembali pada Khalil. Saat itu juga ia mendapat kabar jika dengan cepatnya Rocky berhasil menguasai Mumbai lagi. Khalil pun kagum dengan kemampuan Rocky ini dan akhirnya ia bersedia untuk bekerja sama. Sementara itu Ibu Farman masih diselimuti kesedihan. Ia tak pernah telat sholat agar bisa mendoakan Rocky berhasil melaksanakan misinya. Hari berganti, terlihat Rocky dan Kasim yang sudah hampir sampai di KGF. Ia membawa banyak sekali truk berisikan senjata. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh Adira dan para anak buahnya. Dengan tenang Rocky turun dari truknya dan tiba-tiba penyerangan itu mengakibatkan 90% anak buah Adira tewas seketika. Di sana terlihat Adira yang tertatih-tatih sambil menahan emosinya. Rocky sengaja membiarkan Adira hidup dan menyuruhnya segera pergi. Namun sebelumnya Rocky memotong tangan kiri John hingga putus. Di saat yang bersamaan, hasil keputusan rapat dewan mengungkapkan bahwa Guru Pandian akan tetap menjadi pemimpin pemerintah. Kerajaan Rocky kembali berdiri, sementara Adira masih melakukan perawatan akibat luka yang diderita. Scene berlanjut pada Rocky yang kembali ke KGF dengan membawa jenazah Farman. Mengetahui hal itu, Ibunda Farman pun senang karena bisa melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Setelah jenazah Farman selesai dimakamkan, Ibu Farman berterima kasih pada Rocky dan mendoakan agar kerajaannya tetap berjaya. Kemudian Rocky pergi ke Mumbai untuk menemui si Sethi. Terlihat semua penduduk Mumbai tunduk pada Rocky. Mengetahui kedatangannya, Sethi pun langsung meminta ampun pada si Rocky. Tapi Rocky yang sudah terlanjur emosi, akhirnya Kurbani. Rocky kembali ke KGF dan memerintahkan para pekerja untuk terus memproduksi emas. Setelah itu, ia menemui Guru Pandian untuk membicarakan bisnisnya. Di sana, Guru Pandian menasihati Rocky agar berhati-hati terhadap calon pengganti Guru Pandian yang bernama Ramika Sen. 3 tahun kemudian, pemilu diselenggarakan, dan Ramika Sen berhasil menggantikan Guru Pandian menjadi Perdana Menteri untuk memimpin India. Ramika yang terkenal diktator langsung merombak seluruh jajaran kabinet menterinya. Mengetahui hal itu, Raghavan langsung mendatangi Ramika untuk membicarakan tentang Rocky yang menguasai KGF. Awalnya Ramika tidak tertarik dengan Rocky, namun setelah Raghavan menjelaskan bahwa KGF menguasai semua politik hukum dan sosial di India, Ramika pun kaget dan tertarik untuk memusnahkan KGF dan juga Rocky. Di sana Raghavan juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada yang tahu bagaimana wajah si Rocky, namun namanya ditakuti oleh seluruh penduduk India. Bahkan saat anak buah Raghavan pergi ke KGF, mereka semua ditahan di tengah jalan oleh warga KGF dengan mengancam akan membakar diri mereka sendiri jika kepolisian berani menyentuh si Rocky. Seluruh warga KGF yang berjumlah 1,5 juta orang itu telah melindungi si Rocky. Setelah mendengar cerita Rocky dan KGF, Ramika pun menyuruh Raghavan untuk menangkap si Rocky. Tak hanya itu saja, Ramika menjadikan kehancuran KGF dan Rocky sebagai misi utama selama menjabat sebagai Perdana Menteri.
Scene berlanjut pada seorang jurnalis yang bernama Ananda atau si wartawan senior yang ketahuan menyelinap masuk ke KGF untuk menulis tentang Rocky. Namun bukannya disiksa atau dibunuh, Rocky malah membiarkan Anan masuk dan menulis semua kisah tentang Rocky. Beberapa hari kemudian, Inayat Khalil membaca berita yang menjadi trending topik saat itu, yaitu Rocky dan juga Ramika Sen. Sementara itu, Ragavan dan seluruh anak buahnya telah bergerak untuk mencari bukti emas milik Rocky. Namun, anak buah Rocky dengan cepat langsung mengamankan emas-emas tersebut. Sayangnya, ada satu batang emas yang tertinggal dan berhasil disita oleh pihak kepolisian. Rocky yang sedang membeli senjata baru diberitahu anak buahnya bahwa polisi telah menemukan satu batang emas yang terjatuh. Tanpa banyak berkata-kata lagi, Rocky pun segera pergi kantor polisi sambil membawa senjata barunya. Semua polisi yang ada di sana tidak tahu bahwa pria ini adalah si Rocky. Namun saat bocil penjual es teh menyapa Rocky, para polisi itu pun langsung ketakutan dan mengembalikan emas batangan tersebut. Dengan santainya Rocky berjalan keluar dan memasuki mobil. Tapi tiba-tiba mendengar kejadian itu, Ramika sangat emosi. Ia segera memanggil Panglima TNI India untuk bersiap melakukan penyerangan besar-besaran. Tak berhenti di situ, Ramika juga menyatakan di depan media bahwa KGF akan segera dihancurkan. Rocky yang melihat itu tampak biasa-biasa saja, karena dia sudah memiliki rencana besar untuk menghentikan Ramika. Semua emas yang dimiliki dimasukkan ke dalam kontainer dan menghentikan distribusi emasnya ke seluruh India. Scene berlanjut ke Adira yang baru saja sembuh dan mencoba merebut kembali KGF. Kali ini ia bekerja sama dengan si Andre. Malam harinya, Adira dan Andre menculik para pekerja KGF dan membunuh mereka semua. Keesokan harinya, Rocky mengecek pekerjaan di KGF. Kasim yang masih bingung dengan rencananya akhirnya bertanya pada Rocky. Di sana Rocky hanya menjawab bahwa ia akan memenuhi janjinya pada mendiang ibunya untuk menjadi kaya raya dan mati dalam lautan emas. Rocky kemudian mengajak beberapa orang untuk berziarah di makam ibunya. Di saat yang bersamaan, anak buah Rocky menyeret pria tua mabuk untuk menjaga makam ibunya. Dari kejadian itu, Rina mulai kagum pada sikap Rocky yang sangat mencintai ibunya. Singkat cerita, akhirnya Rina mulai jatuh cinta dan menyatakan perasaannya pada si Rocky. Hingga akhirnya di minggu-minggu berikutnya mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Rina melayani Rocky layaknya suaminya sendiri. Bahkan saat Rocky sedang tertidur, Rina melarang siapapun untuk membangunkannya. Sementara itu, Ragavan masih belum menyerah. Ia menemukan bukti pencucian uang yang dilakukan oleh Rocky. Ramika yang mengetahui hal itu mengatakan bahwa setelah Rocky tertangkap, ia akan mengarak Rocky di hadapan rakyat India. Di tempat lain, Rocky sedang berdiskusi dengan guru pandian untuk mendapatkan kekuatan dalam skala besar di dunia politik agar bisa melengsarkan Ramika. Tiba-tiba Kasim datang dan memberikan informasi bahwa pekerja KGF berhasil mengebor titik nomor 3, di mana titik itu tak pernah bisa terbuka selama 25 tahun. Informasi ini hanya diketahui oleh Rocky, Kasim dan juga guru pandian. Keesokan harinya, saat Ramika dan Ragavan sibuk di kantor istana Perdana Menteri, tiba-tiba ajudan Ramika datang dan memberitahu tentang tamu yang ingin menemuinya. Rupanya tamu itu adalah si Rocky. Terlihat Rocky yang sedang ngobrol bersama seseorang di ruang tunggu. Ia mengenalkan dirinya sebagai CEO. Tak lama kemudian, seseorang datang dan menyuruhnya untuk masuk. Di sana, Rocky menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya, termasuk pencucian uang dan penambangan emas ilegal. Ramika dan Ragavan terlihat sangat kaget, apalagi saat rombongan dewan di seluruh departemen itu tiba-tiba masuk dan mendesak Ramika untuk membebaskan si Rocky. Rupanya, si Rocky tadi sudah menyuap mereka semua untuk mendapatkan kekuatan politik. Saking emosinya, Ramika pun berjanji akan menghancurkan Rocky dan KGF. Namun dengan santainya, Rocky menjawab, "Aku selalu menang." Setibanya di KGF, Rina langsung memeluk Rocky. Ia ketakutan karena bermimpi Rocky telah mati. Sementara musuh Rocky yang lain bersiap untuk melakukan penyerangan di KGF. Malam harinya, Adira dan seluruh anak buahnya menyelinap masuk melalui titik bor nomor 3.
Mereka berhasil masuk ke KGF, sementara Andre membawa pasukan terbaiknya untuk mengepung KGF di pintu timur dan barat. Paginya seperti biasa, Rocky dan Kasim sedang mengecek pekerjaan. Tak lama kemudian Rina datang dan memberitahu Rocky bahwa ia sedang hamil. Seketika itu juga Rocky sangat bahagia. Namun tiba-tiba Rocky merasa sangat syok dan badannya terasa sangat kosong. Pertempuran pun tak bisa terelakkan lagi. Hingga akhirnya Rocky dan Nadira pun baiwan. Setelah peperangan itu, semua anak buah Rocky bersorak atas kemenangannya. Namun tidak dengan Rocky, karena ia masih bersedih atas kematian istrinya. Rocky menanyakan pada Kasim melalui pintu mana mereka menyelinap masuk. Saat Kasim memberitahukan pintu titik 3, Rocky pun langsung mengambil senapan dan bergegas pergi dari sana. Dengan tubuh yang masih berlumuran darah, Rocky mendatangi ruangan rapat Istana Perdana Menteri. Semua anggota dewan berlari ketakutan. Di sana Rocky segera menodongkan pistolnya pada Ramika. Tapi ternyata selama ini guru Pandian telah berkhianat pada Rocky. Diam-diam ia bekerja sama dengan Adira dan juga Andre untuk menguasai KGF. Scene berlanjut pada Rocky yang tengah menguburkan Rina jauh dari KGF. Setelah itu, Rocky menyuruh seluruh penduduk KGF untuk keluar dari KGF. Sementara itu, Ramika memerintahkan pasukan militer untuk menangkap si Rocky. Namun saat pasukan militer masuk ke istana KGF, mereka tidak menemukan Rocky dan juga batang emas milik Rocky. Seketika Ramika dan Ragavan bertanya-tanya kemana Rocky pergi dan di mana dia menyembunyikan batang emasnya. Ternyata Rocky membawa seluruh batang emasnya pergi ke Amerika Serikat dan juga Indonesia. Namun Angkatan Laut India mendesak Rocky untuk menyerahkan diri. Desakan itu sama sekali tidak mempan, karena Rocky tetap melanjutkan kapalnya dengan tenang. Sementara itu seluruh penduduk KGF berhasil dievakuasi sebelum Ramika menyuruh TNI Udara untuk mengebom KGF. Kembali ke Rocky, kali ini kapal besar India terpaksa menembak kapal Rocky. Hingga akhirnya Rocky dan KGF lenyap secara bersamaan. Namun Rocky tetap menang, karena akhirnya ia bisa menepati janji pada mendiang ibunya, yaitu mati di dalam lautan emas. Akhirnya buku Eldorado bab 2 telah selesai. Perjalanan Rocky akhirnya telah selesai dengan ending yang sangat menyedihkan. Tapi di akhir film kita akan diperlihatkan seorang office boy yang tengah membersihkan meja kerja Anan. Tak sengaja ia menemukan sebuah buku dengan judul KGF Chapter 3. Itu artinya perjalanan Rocky belumlah selesai. Dan apakah Rocky akan selamat dari kematian dari chapter 2 ini, atau malah akan ada cerita baru dengan aktor yang baru? Baiklah, kita tunggu bareng-bareng aja kelanjutan KGF chapter yang ketiga ya cuy. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa share video ini ke mantan kalian dan juga Kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.